Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan pemuda-pemudi GKO. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Pagi hari ini, Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023, saya Pendeta Vanisius Alexander Belli akan mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kasih-Mu dan rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami diperkenankan untuk menikmati hari baru. Namun sebelum kami menjalaninya, kami mohon Tuhan, Engkau tolong kami, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya oleh kebenaran firman-Mu itu kami diarahkan dan kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman itu. Ajar kami ya Tuhan, tuntun, pelihara, lindungi kami dengan kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini adalah Allah memberkati suku-suku bangsa. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 67 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Demikian firman Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Dari suku apakah saudara? Kalau saya ditanya dari suku mana, maka saya menjawab saya berasal dari suku Abui yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara merasakan bahwa Allah memberkati suku saudara? Saya percaya di dalam nama Yesus Kristus bahwa Allah memberkati suku saya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai orang kaya yang berdosa. Orang itu mendirikan lumbung besar untuk menampung kelimpahan panennya. Tetapi akhirnya mati tanpa menikmati kekayaan itu. Ada peribahasa Indonesia yang mengatakan seperti ini, ayam mati di lumbung. Itulah jadinya orang-orang yang menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri atau bagi keturunannya, tetapi tidak peduli akan orang lain. Kekayaan yang berlimpah seperti itu tidak menjadi berkat baginya. Apakah berkat itu? Kapankah kekayaan, kekuasaan, kesehatan, dan lain-lainnya yang menurut kategori manusia adalah berkat itu benar-benar suatu berkat? Berkat adalah segala sesuatu yang Allah limpahkan kepada kita, yang dapat kita nikmati dengan sepenuh-penuhnya. Kapankah kita bisa benar-benar menikmati berkat? Pada waktu kita berbagi dengan sesama suku tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Kekayaan, kekuasaan, kesehatan, dan masih banyak lagi
merupakan berkat bukan hanya milik kita dan keluarga kita, tetapi adalah milik orang lain atau dari suku-suku yang lain, dari bangsa-bangsa yang lain untuk ikut menikmati dan merasakannya. Orang lain sekeliling kita, sesama kita ikut menikmatinya. Berkat-berkat adalah benar-benar menjadi berkat dan dinikmati, dirasakan oleh orang lain, sesama suku atau bahkan suku-suku yang lain. Pada akhirnya, pemazmur berharap semua suku bisa mendapat berkat dari Allah. Artinya bahwa mereka bersyukur dan bersukacita oleh karena semua itu pangkalnya dari Allah. Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka mari kita melakukan itu di dalam kehidupan kita dengan cara membuat tekad. Tekad saya adalah saya mau menjadi saluran berkat Allah bagi sesama saya dimanapun saya berada. Saat ini saya ada di Oksibil, maka saya bertekad untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Oksibil ini. Komitmen ini kita buat, dan mari setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tugas kita adalah kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini dengan tidak jemu-jemu kepada rekan kerja kita, di sekolah, di tetangga, anggota jemaat, komsel, bahkan siapapun yang kita jumpai hari ini, supaya kita hidup saling memberkati antar suku dan bangsa. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Allah memberkati suku-suku bangsa. Kami percaya bahwa berkat itu juga yang kami rasakan. Karena itu tolong kami, supaya kami dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Suku-suku bangsa yang ada di sekitar kami boleh mendapat berkat oleh karena kami percaya Allah memberkati kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini, dan kami dapat membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan menjalani kehidupan kami hari ini bersama dengan Allah. Terpujilah Engkau. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dan teruslah berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini. Shalom.